اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan menjadi sebab dari kebaikan dan ketaatan kita di hari-hari selanjutnya dan juga di sisa-sisa usia kita berada di dunia ini dalam ketaatan. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang hadis qudsi, yang hadis ini dikenal atau diriwayatkan dengan istilah hadis musalsal bil jutha, yaitu hadis yang diriwayatkan secara tersambung dalam keadaan duduk seperti duduk tahiyat awal. Jadi seluruh yang meriwayatkan hadis ini, jadi kami meriwayatkan hadis ini dari guru kami, dan kemudian guru kami meriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, itu terus dengan apa? Dengan duduk seperti duduk tahiyat awal, itu jutha namanya. Tapi kita bukan dalam kondisi ingin meriwayatkan sekarang, tapi kita akan mengkaji sebagian dari hadis qudsi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas zatku. Faja'altahu muharraman, dan kemudian aku menjadikannya haram, menjadikan kezaliman itu haram, bainakum, di antara kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan kemudian hadis ini panjang sampai di akhir menjelaskan bahwa amal perbuatan itu sengaja dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk amal kebaikan. Dan ketika amal tersebut bentuknya kebaikan, fahmadillah, maka bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika amal perbuatan tersebut dalam bentuk keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kezaliman, apa itu kezaliman? Para ulama menerjemahkan, menjelaskan makna kezaliman adalah wad'us syai'i fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Maka kezaliman di sini para ulama membagi dua: kezaliman kepada diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman kepada diri sendiri yang paling tinggi dan tidak ada ampunannya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dan tidak terampuni. Dan kemudian di bawahnya ada kemaksiatan-kemaksiatan yang tingkatannya berbeda-beda. Kemudian kezaliman kepada orang lain adalah mengambil hak orang lain yang itu bukan hak kita. Itu bentuk kezaliman, dan banyak lagi kezaliman yang lain yang itu hubungannya interaksi antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Kezaliman, bagaimana kita mengenal kezaliman? Mengenal kezaliman artinya barometernya apa? Barometernya adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh kezaliman yang paling lengkap ada di mana? Ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kezaliman itu terjadi? Sejak kapan? Sejak Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Dan itu nampak sekali kezaliman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Dan di hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan kezaliman atasku, kata Allah. Maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala zalim. Sehingga beberapa para sahabat dalam riwayat-riwayat mengatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh manusia, maka Allah tetap tidak bisa disebut sebagai zalim, tapi adil. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seluruh manusia ke dalam sorga, maka Allah tidak zalim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil memiliki sifat zalim. Allah itu adil. Akan tetapi karena ketidakfahaman kita atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita terkadang mempertanyakan, Allah kok nggak adil sih? Padahal Allah mengharamkan kezaliman. Kita mempertanyakan Allah kok tidak adil, artinya Allah zalim. Dan sifat zalim itu sudah Allah haramkan untuk Allah sendiri. Mungkin tidak Allah berbuat zalim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang mungkin kita belum faham. Artinya Allah mustahil zalim, karena Allah mengharamkan kezaliman tersebut. Untuk memahami makna adil, makna zalim, kita harus menariknya ke dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tarik dari awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir tanpa ayah. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Rasulullah diasuh oleh ibunda Aminah atau oleh Halimatus Sa'diyah. Oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 5 tahun. Setelah usia 5 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril dan diserupakan manusia untuk membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibelah, teman-teman Rasulullah lari ketakutan, nyampaikan kepada Halimatus Sa'diyah bahwa Muhammad dibelah dadanya oleh orang.
Halimatus Sa'diyah mengejar. Ini sudah di pikirannya Halimah, kemungkinan apa? Meninggal atau Nabi Muhammad hidup? Sudah pasti meninggal. Tapi ternyata Nabi Muhammad berjalan dengan bekas darah di dadanya, dan kemudian wajah beliau pucat. Halimah Sa'diyah khawatir dan takut, sehingga kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada sang ibunda. Setelah itu apa? Setelah dikembalikan kepada sang ibunda, usia 6 tahun ibunda beliau wafat. Artinya mendapatkan kasih sayang dari sang ibunda hanya 1 tahun. Setelah itu diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib. Setelah usia 8 tahun, artinya cuma 2 tahun, sang kakek wafat. Kita sudah sama-sama tahu kakek itu lebih menyayangi cucunya daripada anaknya sendiri. Tugas kakek itu membahagiakan cucu, sedangkan tugas anaknya adalah mendidik anaknya atau mendidik cucu. Hanya mendapatkan kasih sayang 2 tahun. Setelah itu diasuh oleh sang paman Abu Thalib sampai Abu Thalib wafat, tapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kalau kita pikir, di mana adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir tanpa bapak, sampai usia 5 tahun diasuh bukan oleh ibunya. Baru bersama sang ibu 1 tahun, sang ibunda meninggal. Setelah itu sang paman meninggal, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu siksaan Quraisy tambah keras, karena meninggalnya sang paman yang melindungi Rasulullah di Makkah dan sang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari bantuan ke Taif. Seluruh rumah orang yang tinggal di selama perjalanan itu, Rasulullah jalan kaki ke Taif. Jalan kaki ke Taif. Selama dalam perjalanan ada orang yang tinggal di jalan-jalan yang beliau lewati, beliau ajak masuk Islam. Tidak ada yang menerima. Sampai ke Taif dilempari batu sampai kaki Rasulullah berdarah. Kalau kita Rasulullah, mungkin kita akan mempertanyakan, ini Allah gimana sih nyuruh nyari bantuan ke Taif, kok di sana nggak dapat bantuan? Ini sama dengan kita kalau kita diminta, sudah tulis saja proposal, titipkan ke saya. Ternyata proposalnya nggak cair-cair. Ini gimana sih nyuruh nulis proposal kok dananya nggak cair? Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah faham maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin Nabi Muhammad bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin langsung melindungi Rasulullah, membantu Rasulullah dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Coba bayangkan seandainya dakwahnya Rasulullah sukses, sang paman belum meninggal dan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti orang-orang non-muslim akan mengatakan, oh ternyata ada orang dalam. Ada dekengannya. Tapi kalau seperti ini, tidak ada bantuan dari manapun. Sang istri yang menopang tidak ada. Mungkin tidak, Nabi Muhammad tidak terkenal ketika itu, tinggal di kawasan terpencil, kemudian ada yang membelah dadanya dan tidak meninggal. Terkenal Nabi Muhammad. Wong kita punya ponari saja di Indonesia, itu kan kena petir, terkenalnya Masya Allah batunya gitu kan, dicelupkan sembuh, apalagi ini. Cuma bedanya, di masa Nabi Muhammad dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim buzzer. Buzzernya itu malaikat tapi diserupakan manusia. Kalau sekarang terbalik, buzzer kita sekarang ini itu manusia yang diserupakan malaikat. Jadi terbalik nilainya. Jadi Nabi Muhammad sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu.
Apakah itu bentuk ketidakadilan Allah? Bukan. Itu bentuk keadilan Allah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna, bahkan makhluk yang paling sempurna. Dekengannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang beliau kumpulkan. Beliau mengatakan, "Ma taraka minal jahli syai'a." Tidaklah seseorang meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Artinya dia di puncak kebodohan. Siapa yang berada di puncak kebodohan ini, berada di ujung kebodohan ini, Ibnu Athaillah mengatakan, "Man arada ayyahdutsa fil waqti ghairu ma aradallahu ayyudhhirahu fihi." Yaitu seseorang yang menginginkan sesuatu terjadi di suatu waktu selain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan atau kehendaki untuk terjadi. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu terjadi tapi sesuatu itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini coba kita tarik ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seluruh manusia ketika itu duduk di masjid ngaji terus sepanjang hari bersama Rasulullah? Tidak. Sholat subuh berjamaah, sebagian ada yang berzikir, beribadah, ngaji ke Rasulullah. Kemudian sebagian lagi ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kebun, ada yang berdagang, ada yang melakukan hal-hal yang lainnya. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kecenderungan para sahabat ketika itu. Tidak melarang kecenderungan manapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kelebihan masing-masing dari kita. Ada sahabat yang jago berdagang. Ada sahabat yang jago memiliki keahlian dalam berkebun dan bertani. Ada sahabat yang memiliki kelebihan memimpin pasukan. Ada sahabat yang memiliki kelebihan lobby. Ada sahabat yang memiliki kelebihan dalam memimpin. Ada sahabat yang memang memiliki kelebihan dalam ibadah. Ada sahabat yang memiliki kelebihan dalam menuntut ilmu. Dan kelebihan-kelebihan yang lainnya yang dimiliki oleh sahabat dan tidak dimiliki oleh yang lain. Maka para sahabat ketika itu ada namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini tinggalnya di bagian belakang Masjid Nabawi. Pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Ashabus Suffah ini fakir, tidak punya keluarga, kadang rata-rata pendatang yang datang ke Madinah dan ingin memeluk dan mengenal agama Islam. Pekerjaan mereka apa? Pekerjaan mereka hanya mengikuti Rasulullah. Artinya belajar dari Rasulullah dalam kondisi apapun. Yang kedua beribadah. Yang ketiga jihad. Sehingga setiap malam Rasulullah selesai sholat isya, beliau berdiri menanyakan kepada sahabat-sahabat yang kaya itu, kamu punya jatah makan malam berapa untuk berapa orang? Untuk 2 orang Rasulullah. Oh, bawa lagi 2 dari Ashabus Suffah. Dibawa 2.
Kamu punya berapa, Abu Bakar? Oh, saya bisa makan sekian orang. Ditambahi lagi oleh Rasulullah, Ashabus Suffah, sampai tersisa beberapa orang yang nggak punya jatah makan malam. Rasulullah mengatakan, yang sisanya ini yang nggak ada, yuk makan malam sama saya di rumah saya. Apa ini orang-orang ini? Kalau bahasa kita sekarang beasiswa atau LPDP, yang nggak mampu kasihlah beasiswa. Agar apa? Agar dia bisa makan, bisa bertahan hidup, kemudian dia bisa belajar dengan tenang. Kalau bukan karena Abu Hurairah, mungkin mayoritas hadis tentang hukum hilang dari kita. Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat. Maka kemudian ketika kita sekarang berpandangan bahwa apa? Bahwa kerjaannya nyari dunia mulu dia, bisnis mulu, gak pernah mau ngaji ke masjid. Ini salah. Demikian juga sebaliknya, yang bisnismen kaya raya, kemudian dia mengatakan, makanya kerjaan jangan cuma ngaji, kerja dong kayak saya, biar kaya, biar bisa membantu yang mengaji. Ini juga salah. Kenapa salah? Allah lah yang memberikan kelebihan itu masing-masing dari kita. Sehingga kemudian ada lagi. Ini cerita Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Siapa itu orang soleh? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, orang soleh adalah orang yang tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian dia tidak bisa berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain karena kehendak Allah tersebut. Maksudnya apa? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sudah pernah bertemu dengan orang soleh yang seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, tolong doakan aku agar aku menjadi sepertimu. Apa jawaban orang soleh tersebut? Apa manfaatnya kamu jadi seperti saya? Ketika kamu jadi seperti saya, maka orang lain tidak bisa mengambil manfaat darimu. Artinya apa? Allah sudah menempatkanmu di posisimu agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan manfaat melalui orang ini kepada orang lain. Sekarang berapa banyak orang yang memiliki profesi bagus, dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kemudian dia banting setir, sudahlah, saya sekarang mau jadi ahli ibadah di masjid. Setelah jadi ahli ibadah di masjid, dia nggak tenang juga, dia ingin memberikan manfaat. Akhirnya dia mau ceramah. Ceramahlah dia, yang itu bukan profesinya. Dia tidak diberikan keahlian oleh Allah dalam hal ini, sehingga kemudian dia ceramah apa? Al-qari'atu mal-qari'ah. Artinya qari'ah pakai ain itu wanita yang membaca. Akhirnya salah. Karena apa? Dia nggak punya kemampuan untuk ini. Allah tidak menempatkannya di posisi itu. Demikian juga sebaliknya, Allah memberikan kemampuan kepada dia untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, tapi kemudian dia buka klinik kesehatan, mengobati kesehatan. Terus ini bisa disebut dokter begitu? Saya nih buka klinik di rumah, kira-kira disebut dokter atau dukun akhirnya? Dukun. Gitu. Jadi perbedaan kemampuan di antara kita ini, itu Allah lah yang memberikan. Sehingga seluruh lini kehidupan kita itu nilainya ibadah. Ketika kami yang duduk di sini menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya, contoh, saya mengatakan ini adalah buku. Kira-kira bapak-bapak percaya atau tidak?
Jelas tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena pengetahuan yang benar di pikiran kita ini bukan buku, tapi ini gelas yang berisi minuman. Maka ketika saya menyampaikan ini adalah buku, itu adalah sebuah kebodohan yang nyata. Karena apa? Definisi yang ada di pikiran kita berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Maka ini bentuk kezaliman. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu di sini tidak sesuai dengan fakta, itu bentuknya kezaliman, dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Maka harus sesuai. Harus sesuai. Maka disinilah letak bahwa seluruh kehidupan ini bentuknya adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap orang diberikan kelebihan untuk apa? Untuk memberikan manfaat dan agar dunia ini berputar terus. Kami punya guru dan beliau banyak merubah cara berpikir kami. Namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim, anggota Dewan Ulama Senior di Al-Azhar. Beliau spesialisinya hadis, tentang hal-hal yang jelimet dalam hadis. Itu beliau pakarnya. Suatu ketika beliau naik mobil, mobilnya mogok di jalan. Terus kemudian beliau telepon bengkel. Setelah tukang bengkelnya datang, dicek, ternyata masalahnya cuma satu, bensinnya habis dan beliau nggak tahu. Jadi ternyata kita ini diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan yang mendalam dalam satu bidang, tapi di bidang lain kita hanya seorang pengikut saja yang tidak tahu apa-apa. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Maka di sini kita tidak perlu mempertanyakan orang lain. Kita harus mengetahui posisi kita di mana agar kita tidak zalim dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua sahabat itu pemimpin? Bukan pemimpin. Sebagian pemimpin, sebagian masyarakat, sebagian pengikut. Apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Beliau mengatakan kesalahan manusia, mayoritas manusia sekarang adalah dia melaksanakan kehidupannya di dunia ini tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sesuai dengan panduan dan arahan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak tujuan-tujuan keinginannya sendiri menafikan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadi kezaliman yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menceritakan, jika seluruh keahlian yang ada di dunia ini itu maknanya adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba, artinya ketika dia menggunakan keahlian tersebut ibadah. Ibadah. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, saya diundang dalam majelis pernikahan, haflah pernikahan. Pernikahan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Mendatangi walimah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya saya mendatangi acara itu karena itu ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang, kata beliau, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan jabatan kepemimpinan, kemudian dia mengundang kami dalam acara pelantikannya, kami datang karena itu ibadah. Mendapatkan jabatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Makanya saya datang untuk menghormati ibadah yang sedang dia lakukan. Akan tetapi kenapa, kata beliau, ketika saya sebagai seorang ulama
diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan ilmu agama dalam majelis-majelis ilmu, saya undang mereka dan mereka tidak datang. Bukankah profesi kita ini sama, yaitu sama-sama amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kok majelis tidak mau datang? Maka kalau kita tarik sekarang ke dalam kehidupan kita, jangankan kita yang undang, jangankan takmir masjid yang mengundang, jangankan majelis-majelis taklim yang mengundang, Allah yang mengundang. Dengan kumandang azan kita kadang nggak datang. Itu undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Allah bisa menganugerahkan keahlian kita itu terus menjadi ahli, jika kita lupa bahwa keahlian kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka salah ketika kita tidak menghayati kehidupan kita ini sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita fokus kepada sesuatu yang zahir. Contohnya Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Akhirnya kita fokus tengkar dalam tata cara salat. Kunut tidak kunut. Baca bismillahnya lantang atau tidak lantang, ya kan? Setelah itu sujud itu yang nyampe dulu ke lantai, ke tempat sujud itu lutut dulu atau tangan dulu. Tahiyatnya itu kita begini gerak-gerak atau tidak bergerak-gerak. Itu kita fokus kepada yang zahir. Seandainya kita fokus kepada yang zahir dan batin, maka kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kita akan mengatakan, jika sholat kita harus seperti Rasulullah, bukankah kehidupan kita harus seperti Rasulullah juga? Sholatlah kalian seperti aku sholat. Artinya Rasulullah juga mengatakan, jika kita kiaskan, bersabarlah kalian sebagaimana aku bersabar. Bertawakallah kalian sebagaimana aku bertawakal. Berusahalah kalian sebagaimana aku berusaha. Berjuanglah kalian sebagaimana aku berjuang. Kalau sudah seperti itu, maka kita menghayati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Mustahil kita akan berbuat zalim. Bekerjalah kalian sebagaimana aku bekerja. Jujurlah kalian sebagaimana aku jujur. Adillah kalian sebagaimana aku adil. Maka masing-masing dari kita memiliki kelebihan yang harus kita kacakan, kita lihat kelebihan tersebut bagaimana Rasulullah mencontohkannya. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah meminta sebuah posisi jabatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tidak memiliki kelebihan dalam memimpin. Dia ahlinya ibadah. Maka jadi Abu Dzar Al-Ghifari diarahkan untuk beribadah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelebihannya di ibadahnya sudah ibadah. Kelebihannya dalam pekerjaan, dia fokus ke pekerjaan. Ada dua orang sahabat, kakak beradik. Adiknya kerjanya menuntut ilmu terus, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bekerja. Sedangkan kakaknya bekerja terus mendapatkan penghasilan yang lebih. Kakaknya ini curhat ke Rasulullah. Rasulullah, itu adik saya nggak pernah bekerja Rasulullah. Saya semua yang bekerja begini-begini. Apa jawaban Rasulullah? Bisa jadi kemudahanmu untuk bekerja dalam pekerjaanmu itu dan mendapatkan rezeki-rezeki yang banyak itu karena adikmu sekolah, karena adikmu menuntut ilmu. Sehingga tugas sang kakak ini apa? Sudah sang kakak adalah membiayai adiknya. Kalau kita sekarang tidak seperti itu.
Kita melihat kekurangan adik kita saja, saudara kita saja, kelebihannya kita lupakan. Bahwa Allah memberikan kelebihan yang lain dari saudara kita ini. Maka kita adil atau tidak adil? Kita tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kita tidak bisa melihat maksud dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kejadian. Maka Allah berfirman, "Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah, maka Allah telah menganugerahkan kebaikan yang sangat banyak sekali kepada dia. Maka sebagai penutup, dalam kondisi kita sekarang ini, tahun-tahun politik panas, hendaklah kita jangan meninggalkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan berbagai macam perbedaan yang terjadi, perselisihan yang terjadi, kita masih dapat menunjukkan nilai-nilai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai amanah, nilai siddiq, kejujuran, ketulusan. Amanah itu bagaimana, tabligh itu bagaimana, fatonah itu bagaimana, bagaimana kita sekarang tidak menyebarkan sesama aib sesama umat Islam. Jaga semuanya itu agar apa? Agar umat yang lain melihat, oh, umat Islam itu hatinya satu meskipun banyak perbedaan. Mereka menunjukkan nilai-nilai yang baik dan menjauhi nilai-nilai yang jelek, sehingga kemudian umat selain umat Islam melihat Nabi Muhammad baru itu ada dalam diri kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam status-status WA kita, dalam status-status media sosial kita, sehingga kemudian umat Islam ini nampak mulia akhlaknya, sehingga kemudian apa? Allah merubah kita dan memberikan kita pemimpin yang seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinannya. Karena cerminan pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya, cerminan masyarakatnya. Sayyidina Abu Bakar bisa adil karena apa? Masyarakatnya sahabat. Masyarakatnya itu Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, semuanya sahabat. Sayyidina Umar bisa seadil itu ya karena masyarakatnya sahabat yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sekarang sudah kenal Rasulullah atau belum? Kalau kita semakin kenal dengan Rasulullah, kenal dengan akhlaknya Rasulullah, kita akan menunjukkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan keahlian kita masing-masing, sehingga kita jujur, sehingga kita menunjukkan nilai Islam itu. Maka Islam akan membumi, mau diundang-undangkan atau tidak diundang-undangkan, mau dibuat aturan atau tidak dibuat aturan. Karena apa? Dilakukan dengan penuh kesadaran kita sedang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah seperti itu, pemimpin kita sudah insya Allah akan lebih mencontoh lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dalam satu hati, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Islam ini membumi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sebaik-baik pemimpin di antara kita yang ada di negara Indonesia yang tercinta ini. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.